Situ Gede merupakan objek wisata yang menawarkan keindahan panorama alam. Terdapat sebuah pulau kecil yang terletak di tengah situ yang menjadikan situ ini terlihat sangat indah. Keberadaannya menjadi daya tarik wisata alam yang cukup besar mengingat letaknya yang tidak begitu jauh dari pusat kota Tasikmalaya. Masyarakat sekitar menjadikan kawasan tersebut sebagai lahan mata pencaharian mereka, diantaranya kios-kios, warung nasi yang menawarkan aneka menu ikan, penyewaan perahu, ataupun sekedar mencari ikan untuk dijual. Di tengah-tengah terdapat sebuah pulau dengan luas 1 hektar, di mana di pulau ini dimakamkan Eyang Prabu Dilaya yang legendanya berkembang di masyarakat kota Tasikmalaya. Keberadaan makam oleh penduduk setempat dipercaya sebagai cikal bakal terbentuknya Situ Gede, yang dalam bahasa Indonesia berarti danau besar. Ada beberapa versi mengenai kisah Eyang Prabu Dilaya yang bersebaran di internet. Namun, beginilah kisah makam Prabu Dilaya menurut kuncen setempat. Asal-usulnya yang Prabu Dilaya, yaitu beliau itu dari Sumedang Larang sebagai kerajaan. Dan di situ beliau diwaris tahta mahkota kerajaan Prabu Siliwangi gitu. Nah, di situ yang Prabu Dilaya mempunyai 2 istri yang dinamakan Dimas Sakarembong sama Siliwati. Nah, istri yang berdua itu karena selama bersuami istri belum pernah dipergauli, karena yang Prabu itu lagi menuntut ilmu, lagi mencari ilmu kemana-mana. Ilmunya yaitu yang didapat itu ilmu kanuragan, kebatinan, dan keabangan. Nah, saking lamanya yang Prabu itu tidak pulang-pulang, nah maka si istri itu mencari kemana gitu, sambil berjalan kemana-mana bertiga, dikawal sama pengawalnya Sagolong. Nah, pas lama itu kemudian ketemu di Tasik, kebetulan beliau lagi tidur karena kelelahan. Nah, disitulah si istri-istrinya itu merasa dendam, dan akhirnya beliau itu berencana untuk membunuh Eyang Prabu karena saking kesalnya gitu.
saking cemburunya amarah. Nah maka di situ beliau itu langsung mengambil sebuah senjata dan ditusukkan di belakang, tembus ke depan, ke dadanya. Maka Hyang Prabu itu mencucurkan darah sampai sebanyak mungkin, dan beliau itu tidak bersuara atau tidak merasa kesakitan. Nah akhirnya sesudah mati, beliau itu merasa kebingungan juga mau dibawa kemana gitu, karena takut ketahuan sama kerajaan dari Sumedang. Nah maka dari itu beliau itu sambil memikirkan kemana dibawa dan dibawanya pakai apa. Bertiga memutuskan mengambil sebuah kain sarung, dan beliau itu dibawa pakai kain sarung, dipikul sama bambu. Nah akhirnya beliau itu berjalan menuju Sikuntel, Cikunir dan sebagainya gitu, menuju rawa-rawa, mencari lahan yang aman dan kosong. Beliau berjalan menuju ke lokasi Situ Gede. Nah, maka memutuskan itu untuk membawanya ke sana dan untuk memakamkannya di sana. Hyang Prabu berpikir sisi yang satu lagi, kalau tidak yang dua ini dimatiin lagi atau dibunuh, pasti akan ketahuan gitu, walaupun sudah berencana untuk bertutup mulut. Nah maka yang dua lagi dibunuh lagi di sana, yaitu di pulau. Maka di sana dimakamkan bertiga. Prabu Dilaya merupakan pewaris tahta mahkota kerajaan Prabu Siliwangi. Memiliki dua istri bernama Nyimas Sakarembong dan Dewi Cahya Karembong. Selama pernikahannya belum pernah berhubungan suami istri karena Prabu Dilaya sedang fokus mencari ilmu kanuragan, kebatinan, dan keagamaan. Saat Prabu Dilaya sedang tidur, kedua istrinya menusukkan senjata sampai tembus ke punggung, hingga Prabu Dilaya bercucuran darah. Jasadnya kemudian diangkut menggunakan sarung dan bambu oleh kedua pengawal dan istrinya sampai ke sebuah pulau, kemudian dimakamkan di sana. Kedua pengawalnya pun ikut dibunuh dan dimakamkan di pulau tersebut.